Halo Kepers, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga Kepers sehat-sehat selalu jaga 5M, jaga kesehatan. Kalau nggak perlu keluar, jangan keluar. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang beda. Kita bahas komik, tapi komiknya beda. Gitu. Unik karena ini komiknya bentuknya bukan bentuk biasa, tapi ada deh khusus deh. Dan cara pembuatannya juga khusus, bukan komik-komik biasa. Pengen tahu? Yuk kita langsung ngobrol dengan kreatornya, Bang Saud Rianto Mani. Halo Bang. Halo Mas Dik. Apa kabar? Kabar baik. Yeah. Baik. Mas Dik, gimana kabarnya juga? Sehat. Gimana? Nggak kena COVID? Sampai sekarang nggak aman. Sehat, nggak kena. Gimana perasaannya MU nomor 2 lagi tahun ini? Nggak masalah. Yang penting progres. Yang penting progres. Iya. Naik. Oke. Nanti tahun depan juara. Asik. Amin. Oke Bang. Seperti yang tadi saya sebutin di awal, Abang punya komik yang unik. Bisa cerita nggak Bang? Pembukaannya gimana Bang? Komiknya apa sih yang unik itu? Sebetulnya gimana ya? Ya sebetulnya eksperimental ya kali ya, Mas Dik ya. Uniknya tuh karena ada unsur itunya kali. Saya sebetulnya komik apa sih namanya? Saya belum bilang tadi di awal. Bisa diceritain? Iya, komik nama saya sebutnya komik swipe gitu. Apa tuh? Komik yang digeser gitu. Digeser. Apa yang digeser, didorong gitu. Oh, oke. Didorong, tapi dia juga bisa sebenarnya sih dimain-mainin juga bisa gitu. Jadi ada gitu. Interaksinya gitu. Kalau kita baca komik itu gitu. Nah, sebelum kita lanjut soal komik itu, kita pengen tahu Bang Saud nih siapa sih? Kerjanya apa sih gitu. Bisa cerita nggak Bang? Kalau saya sebetulnya sih sebenarnya saat ini saya sebutnya apa ya, Mas Dik ya, PSK ya, pekerja seni komersial. Udah banyak yang bilang kali ya, pekerja seni pekerja seni, tapi sebetulnya graphic designer, ilustrator juga, terus juga ngajar juga. Oke. Jadi itu sih sebenarnya kegiatan profesinya lingkup situ. Jadi penggiat graphic designer, penggiat ilustrator. Ilustrator. Oke. Ngajar di mana Bang? Di desain komunikasi visual di IKJ. Oh, IKJ. Program studi di kafe. S1. S1. Ngajar apa Bang? Ngajar ini sastra. Nah, enggak. Ngajar bola. Apa grafis bola. Ngajar ini kebetulan ngajarnya ilustrasi di kampus itu ada beberapa mata kuliah ilustrasi, ada ilustrasi narasi, ada ilustrasi asosiatif, simbol, seperti itu ngajarnya. Nah, itu yang saya ajar sebenarnya. Ada lagi yang lainnya sebetulnya, ada informasi, ada sekuensial sendiri, ada komik kayak gitu. Belajar juga di situ. Udah berapa lama Bang ngajar itu? Lama banget. Senior ya? Udah senior. Kayaknya mulainya sih dari asisten. Masuk ini ya, menuju ke 30 tahun mengajar ya? Waduh, iya kali ya. Udah senior lah. 20-an deh, Mas. 20 tahun lah. 30 tahun mengajar nih. Wah, senior. Senior atau apa nih, nggak tahu lah gue. Nah, untuk kegiatan grafisnya Bang, Abang udah buat apa aja Bang? Tadi kan dibilang penggiat grafis, penggiat itu. Kalau dulu tuh sebetulnya gue berbisnis, punya studio. Seperti itu, ya. Sebetulnya studio sendiri, kelola sendiri gitu ya. Setelah itu
berjalan, akhirnya gue join sama kantor kayak gitu. Partner sama kantor advertising, kerja gue di situ. Oke, berarti buat grafis komersial ya? Iya, betul. Komersial. Ya, gitu. Nah, buat sampul-sampul kaset gitu. Oh, itu dulu. Oh, dulu sebelum itu ya? Saat sebelum ke advertising, itulah studio saya itu depannya. Saat itu kan masih ada cover kaset, CD kayak gitu. Ya udah, jadi buat cover apa Bang yang pernah dibuat? Sebetulnya kalau diingat apa ya dulu ya? Kok ada Bragi? Tahu ya, grup lama ya. Tahu. Tapi yang paling enak itu yang inget karena enak kerjanya itu kalau ngegarap artis-artis dari luar gitu. Oh, jadi kayak cover sendiri ya di Indonesia ya? Iya, betul. Oh, bukan jadi ada di tanah dibawa ke sini nggak ya? Iya, justru itu. Kita dapat datanya, tapi kan kita harus buat untuk Indonesia. Kayak gitu. Bukan dari template dari sana ya? Enggak ya? Betul, Mas Dik. Jadi image-nya tuh semuanya tuh ada. Nah, itu yang tadi saya bilang. Di situ kerjaannya banyak buat itu gitu kan. Kalau buat cover yang Indonesia ada juga. Ya, tadi yang saya sebutin itu salah satunya gitu. Ada wayang tahun-tahun dulu tuh. Zaman saya TK itu kayaknya lagu-lagu wayang. Asik. Asik banget. Wah, lama banget itu ya. Tapi lo paling suka apa? Buat cover siapa? Yang paling lo suka? Jujur sebetulnya Mas Dik, saya itu apa ya? Agak-agak insecure nih Mas Dik. Apa tentang cover itu Mas Dik. Karena sebetulnya bukan kerjaan, kan itu tim ya Mas Dik ya. Jadi umpamanya ada teman-teman juga ikut kerjain seperti itu. Jadi yang tapi ada satu grup perempuan dulu tuh dari Maluku tuh, namanya Molukas. Nah itu lumayan deh. Saya lumayan ingat karena seneng ngerjain ininya. Kan ada juga yang kita harus kerjakan memang karena tuntutan gitu ya. Tapi ada yang menikmatinya nih, itu menurut saya di Molukas itu senang gitu. Nah sekarang tuh, kenapa lu suka komik? Apakah lu grafis pasti suka komik? Kan nggak juga kan? Gue jadi orang grafis suka komik kan? Nggak semua artis komik suka komik soalnya. Nggak semua artis komik suka komik. Sama seperti gue. Iya, sama seperti gue arsitek, tapi gue nggak suka arsitektur. Suka bangunan, tapi gue arsitek. Itu banyak gue temuin ya, komikus, tapi dia nggak suka komik. Jadi dia bilang, ya gue gambar, ya gue dapat duit. Tapi kalau tanya gue suka apa, gue nggak suka. Orangnya tidak koleksi komik, tidak baca komik, tapi gambarnya bagus. Dan dapat duit dari komik. Nah, lu sendiri gimana? Apa tipe yang mana? Sebetulnya suka komik itu dari dulu, masih dari kecil. Ya, dari kecil. Bahkan memutuskan menjadi profesi seperti sekarang pun kan gara-gara komik menurut saya. Ya kan? Kita kan gambar dari pengaruhnya dari gambar lah ya, dari majalah-majalah anak-anak tahun dulu kan dari situ ada komik strip ya apa. Dari situ kan wah seneng sama gambar gitu kan. Akhirnya asik sendiri gitu, bisa niru, asik gambar itu aja terus kan. Akhirnya berkembang bertumbuh. Akhirnya sampai di penghujung malah udah masuk sekolah, bukan penghujung maaf, SMP SMA gitu kan udah merasa nih wah kayaknya nih boleh nih di sini gitu kan, mesti ya kayak minatnya udah mulai ada gitu. Akhirnya memutuskan pas SMA komik itu di mana sih sebetulnya ya di saat ini di Indonesia saat itu ya diajarkannya di komunikasi visual gitu. Jadi masih disebut bisa masuk IKJ itu gara-gara karena suka komik gitu. Dia ada komik, makanya kan akhirnya tahu grafis. Kan seperti itu. Dan lu mengejar kan? Supaya bisa membuat itu gitu ya? Iya.
Ada satu peran dari guru sih sebenarnya saat itu ya, yang menurut gue tuh sangat membantu ya, guru dulu. Sekarang masih ada nggak sih ya, masih guru BP? Masih, Masih ya. nggak tahu sekarang ya. Zaman gue masih ada. Sebutnya apa ya sekarang? Nah itu dulu membantu banget gitu. Yang mengarahkan ya. Iya. Bukan guru gambar ya? Bukan. Oke. Bukan. Jadi bisa baca minat lu ya? Iya, mungkin karena komunikasinya juga saat itu baik ya, apa enak gitu. Bu, saya mau, kalau saya sukanya ini gimana gitu. Ya udah, ini ada kok. Dia punya gitu, Prof. Ya? SMA mana dulu? Dia di sini di daerah Kebun Jeruk, SMA 65. Oh. Oke. Jalan panjang ya. Jadi dikasih tahu, akhirnya ini kampus-kampusnya gitu. Nah, memang diarahkan dari SMA ya? Iya, dikasih tahu gitu gambarannya. Ya. Mau jadi arsitek nggak bisa kayak lo, Mas Dik. Gue ngitungnya susah. Kan bisa bayar orang. matematik. Oke, jadi gara-gara itu ya masuk tertarik di komik ya. Nah, komik apa yang jadi influence terberat lo waktu lo pengen, lo besar dengan komik apa? Kalau gue kan besar dengan komik DC, bukan Marvel ya. Oh iya. Besar dengan komik DC, spesifik gitu. Jadi karena itu, karena lu apa? Sebetulnya gue tertarik komik itu gara-gara koran sih, Mas Dik ya. Komik koran, cetakan, cetak apa? Dari tabloid kah atau majalah yang dijual itu gue dari situ sebetulnya. Jadi gue tertariknya dari untuk era gue tahun segitu ya, yang gue inget tuh gue ada tukang koran, gue bisa baca tahun Pos Kota tahun 60-an. Tahun 60-an ya. Oh, Pos Kota ya, Pos Kota halaman tengahnya ya. Kayak gitu. Tahun ya tahu ya. Itu kan dulu bombastis menurutku. Ya. Jadi lu ngikutin dari situ karena itu lu tertarik ya. Mungkin iya, pengaruh kali. Apa yang paling lu pasti kejar Pos Kota? Ali Oncom? Ya itu, Doyok, lucu. Doyok. Ya. Ali Oncom. Gara-gara itu ya. Menurut tertarik ya. Bukan komik-komik manga itu bukan. Manga tahu, tapi gue nggak bisa beli. Udah ada dulu ya? Ada. Kayaknya lu jawab tahun 80-an belum banyak deh. Tiger itu udah ada. Tiger Wong. Tiger Wong kan manhwa ya. Iya, gue inget tuh. Tapi ya itu, gue tidak apa namanya, nanti aja lah beli ini deh, gue ini aja gue udah seneng gitu. Oke. Seperti itu. Tapi gue juga komik lokal ngikutin, iya. Tapi gue juga ngikutin komik-komik ini juga apa namanya luar juga saat itu. Percaya atau enggak, di daerah gue masih ada taman bacaan. Sekarang? Dulu ya, dulu masih ada. Sekarang udah enggak. Nah, saat gue ngerasain pengaruh dari ini juga sih, orang tua ya. Kebetulan ibu gue suka baca, gitu. Jadi dia seneng sama Kopingho. Oke. Gitu. Kopingho itu kan Yanes bagus ya. Kalau dilihat itu juga berpengaruh tuh sama Yanes. Dari situ ya. Tapi makanya, bukan komik sebenarnya. Grafis saja. Makanya gue perhatiin kayaknya lu kan lu aktif di kegiatan komik Indonesia. Kayaknya lu jadi kayak seperti panitia di beberapa kegiatan pameran komik ya. Pernah kan? Nah. Karena lu basicnya di komik Indonesia ya. Karena tiap orang-orang kan beda nih. Ada yang basicnya Gundala, basicnya Laba-Laba Merah. Gitu. Lu apa sih basicnya? Basicnya apa? Kung Fu Boy gitu kan? Itu pasti membawa karakter sampai besar. Nah, lu berarti di Indonesia ini ya. Yeah. Nah, tapi gue baca juga sih, gue akhirnya berkembangnya itu gue baca juga tadi mesti baca. Ya. Pasti kita semua yang suka komik pasti mencoba semua macam komik ya. Ini gitu. Nah, terus kan lu suka komik nih. Sebelum kita bahas komik yang unik ini, pernah nggak lu buat komik sendiri? Komik-komik menciptakan komik sendiri? Oke. Gue buat komik sendiri di publish itu
di majalah Hai pernah. Itu kolaborasi ya sama tim. Pernah buat. Lu grafis apa lu semua cerita sama grafis? Saat itu gue coloringnya sama layout, lettering itu gue. Yang gambar itu gue sama Peteng, Naif, terus ada editornya Mas Iwan, sama ada teman satu lagi Henry namanya. Itu gue pernah buat komik slang. Komik slang. Iya, komik slang di majalah Hai. Gue pernah. Iya, gue pernah ini ke Mas Dik ya itu. Nah, yang lainnya gue buat komik untuk kebutuhan studi. Untuk ujian. Ujian akhir gue. Nah, komik gue ujian akhir gue itu komik tugas akhir itu lumayan Mas Dik, dalam artian dikirim masuk di dalam salah satu majalah desainnya di karya-karya mahasiswa seluruh dunia itu di Jerman. Nah, gitu. Ada fotonya? Ada fotonya? Ada. Nah, di share ya. Ya nanti ada. Okay. Jadi itu gue buat, jadi semua komik yang itu gue buatnya untuk studi. Tapi sekarang gue buat komik juga gitu ya. Ya ada lah. Nanti dikit lagi ya akan terbit Mas Dik, tapi gue belum bisa bilang ikut terlibat. Launchingnya gue mesti datang nih launchingnya. Ya kita lihat nanti gue tahu deh ya. Gitu. Oke, berarti lu sudah pernah membuat komik, tapi lebih banyak ke studi selain di Hai itu ya berarti ya. Nah, sekarang lagi mau buat komik, lagi mau keluar. Iya, gue juga berencana membuat, selain yang ini, gue juga ada yang lain juga mau buat. Kayaknya sekarang waktu gue bisa untuk produktif. Karena kita karena COVID kita terkonsentrasi di rumah ya, waktu kita jadi banyak. Iya. Banyak hal-hal yang nggak penting kita cut ya lewat Zoom gitu ya, yang di jalan nggak penting berapa jam tuh hilangnya, istirahat capek berapa jam tuh hilang, itu efektif memang. Membuat kita efektif. Oke. Nah, tadi kan kita di awal sudah memperkenalkan dikit Mas Bang Saud buat komik Swipe. Jadi gini T-Powers, saya ketemu Bang Saud di pameran dunia komik Bang ya. Itu tahun 2000 udah lama ya, 18 ya? 18 ya? 19 ya. Jadi di pameran itu dipamerkan berbagai macam komik, baik komik konvensional maupun komik yang bentuknya aneh. Nah, di situ saya ketemu Bang Saud, kita udah kenal ya sebelumnya. Nah, Bang, lu buat apa? Buat ini, dibolak-balik. Nah, coba mungkin sekarang kita detailin lagi. Gimana Bang ceritanya Bang? Komik apa itu Bang? Komik Swipe itu Bang? Iya, sebetulnya milih nama itu karena ada hubungan sama digital aja, sosial media, Mas Dik sekarang ya. Swipe gitu ya? Kok semuanya diiniin gitu. Pikir apa ya? Sebetulnya itu sebenarnya dipengaruhi sama ini, Mas Dik, pop-up, buku. Ya, buku gitu kan, pop-up gitu. Terus berikutnya lagi dipengaruhi sama memori-memori masa lalu lah. Apa tuh ada tukang patri itu ya, yang benerin panci itu. Kayak gitu-gitu tuh gue suka banget tuh yang alat apa namanya? Alatnya belnya dia ya. Belnya dia. Itu gitu kan, entah masih ada nggak tuh. Sama kayak orang tukang pijit malam-malam kan cetek gitu ya. Gitu. Iya, terus efek apa tuh Mas Dik yang domino itu gitu, yang kalau di satu disusun ininya balok-baloknya kan bisa. Nah itu gue merekam hal seperti itu ya, mungkin kebiasaan kali ya, gitu kan gue ngeliat. Terus ya gue ya komik itu sendiri ya, maksudku ya lembar-lembar halaman itu sendiri gitu loh, yang kadang kita kan suka baca komik kalau tebel, kadang gitu atau apapun gitu lah. Interaksi seperti itu sih akhirnya suatu waktu gue studi ini desain, ada satu tugas yang berhubungan dengan buku.
gitu. Nah, buku, tapi bukan buku yang apa namanya, yang dalam fisik yang biasa, konvensional. Boleh, penekanannya di eksplorasi. Dan makanya di eksplorasi itu. Iya. Oke. Nah, satu lagi sih sebetulnya yang mempengaruhi gue itu ini prototype dari packaging tuh. Gue seneng tuh sama kayak gitu, Mas Dik. Kayak gimana tuh? Kayak umpamanya kita bikin apa gitu ya. Sebelum jadi barang tuh kan kita suka bikin pakai kertas dulu gitu. Daminya kayak gitu. Okay. Apa ya istilahnya? Kalau gue seneng tuh buat seperti itu, walaupun nanti nggak bisa diproduksi. Ya kan, mungkin terlalu susah atau apa gitu loh, apa ya. Tapi crafting kayak gitu demen banget tuh. Itu sih sebetulnya. Akhirnya masuklah ke situ, dapat apa namanya itu, penugasan kayak begitu. Udah, buat gini aja ya. Nah, itu. Jadi itu akhirnya penugasan waktu kuliah berarti ya? Iya. Dan masih ini banget, pokoknya masih coba-coba gitu. Kayak gini asik kali ya. Nah, coba di situ. Jadilah tugas itu sebagai contoh awal gitu. Jadi komiknya, kalau Power belum jelas, nanti saya tampilin videonya. Jadi komiknya itu seperti domino jatuh. Kiri kita baca, ke kanan ada bacaan gitu. Gitu Bang ya? Iya. Nah, jadi kelihatan. Nah, itulah komiknya. Berarti itu kerjaan kuliah ya? Zaman kuliah dulu? Iya. Zaman kuliah yang gue perbaiki terus gitu loh. Gue istilahnya sampai akhirnya kemarin ada acara itu, gue buat lagi gitu Mas. Dan gue buatnya lebih 30 tahun selalu ya ide itu ya? Kurang tahu juga tuh berapa puluh tahun tuh. 2018 kalau misalnya dia itu mundur, at least lu 25 tahun lalu lah itu idenya kan? Paling enggak. Lu kuliah tahun kedua, ketiga, sekitar 94, berarti sekitar 24 tahun yang sebelumnya, 20 tahun lebih ide itu kan sebetulnya. Yang lu bawa ke pameran kemarin ya. Ide lama berarti ya? Ya itu yang terpendam lah. Kependam ya? Nah kayak itu gitu. Ada nggak orang yang pernah buat sebelumnya selain lu soal itu? Belum? Gue belum tahu untuk yang itu. Tapi kalau dilihat perkembangan pop-up mungkin ada kali Mas Dik ya. Bukunya gitu ya. Tapi pop-up itu kan biasa memang selalu sepengetahuan gue dia buku dan dia bisa terbuka. Betul. Nanti halaman buka lagi gitu. Tapi kalau ada yang seperti nanti Mas Dik aku kasih lihat contohnya itu nanti kalau itu ya kalau ini gue kan manjang gitu loh Mas. Betul. Nah yang kemarin pameran berapa meter tuh Bang? 1,5 meter ada? Berapa meter ya? 1 meter kalau kebuka berarti ada, iya ada. 1 meter? Bisa. Kalau di itu ya? Ini pakai contoh nggak Mas Dik atau gimana nih? Ada contoh nggak? Ada gue. Oh bisa diambil. Nah. Soalnya biar ini ya, kalau nah segini. Buat yang tertarik dengan seni grafis, itu dia bendanya. Itu dilipat ya? Iya, ini tertutup. Ya, segini. Tertutup. Oke. Nah, coba dibuka kayak gimana, Bang? Dibuka itu tengah. Kalau dibuka, jadi dia lebih bisa hampir segini. Nah, kita lihat ke poster. Nah, itu dia. Oke. Ini berapa nih? Hampir ya ini aja bisa 1,2 meter atau 1,2 meter kira-kira. Semeter ya, oke. Jadi tiap halaman itu bolak-balik ya, depan belakang ada ya? Iya. Jadi dia ini ada 7 lembar ya. 7 frame. Jadi 14 halaman Mas. 14 halaman panel. Bersambung ya? Panel ya? Iya, bersambung. Nah. Oke. Kayak gitu. Nah, untuk yang cerita itu cerita apa Bang yang lu tampilin di pameran kemarin? Horor? Religius. Kira kuntil anak itu.
Ini ceritanya religius. Religius. Sebetulnya sih. Tapi kenapa pakai simbol gagak ya? Makanya gue pikir horor itu. Nggak, sebetulnya tuh ceritanya ada di belakang jawabannya, Mas Dik. Oh. Ada di belakang sebenarnya di sini. Di halaman belakangnya masing-masing. Iya, nah, ini. Gue kasih lihat ya. Oke, siap. Jadi kan kalau di ini halaman ini nih, Mas Dik. Oke. Ini jawabannya ada di sini. Jawabannya di situ. Iya. Jadi tadi tuh seperti opening, terus balikannya tuh jawaban dari semua yang ada di depan tadi ya? Betul. Oke. Di sini. Nah, jadi itu baru selesai tuh, 14 halaman selesai. Selesai. Memang pendek aja. Pendek ya? Tamat aja. Itu terpengaruh dari komik strip yang lu baca dulu waktu kecil? Enggak. Buat pendek? Enggak. Kalau yang seperti itu bentukan yang mempengaruhi gue terhadap visual aja, terhadap gambar, Mas Dik. Kayak gitu. Oke. Jadi ini menyampaikan itu ya, menyampaikan ide dengan 14 halaman, lu harus bisa menyampaikan ide yang lu mau gitu ya, di sini. Iya, betul. Kayak gitu. Jadi kenapa 14 halaman, Bang? Apa pertimbangan lu 14 halaman? Kan bisa misalnya lu buat 10 atau lu buat 20 gitu. Pertimbangannya apa dulu? Pertimbangannya display, Mas Dik. Karena display. Iya, jadi pertimbangan display itu gini. Jadi pas gue berharap ya saat ada yang membaca ini ya, halaman yang ada di sini, Mas Dik, ini juga akan terlihat gitu. Dia gambar-gambar yang ada di sini dia bisa dinikmati. Oke. Gitu. Jadi makanya kan sebetulnya gue tes, Mas Dik. Gue bilang panjang sampai ke sini nih, karena gue dulu sempat buat start untuk studi gue itu halamannya lumayan banyak, Mas Dik. Lebih banyak dari ini? Iya, lebih banyak. Berapa Ingat berapa nggak? Lupa gue. 20? Pendek-pendek ya. Kayaknya 10 deh kalau nggak salah. 10. Karena 20 halaman, bolak-balik. Itu dia hanya pendek gitu. Dan itu ukurannya pendek. Jadi kan kalau kayak gini ya, Mas. Itu perpanas kan berapa senti, Bang? Perpanas itu berapa? Ini 20. Yang mana nih? Ya sekarang tuh perpanas berapa? 15. 20 bukan ya? Jadi kayak begini nih, Mas. Nah, gue berharap di sininya nih harus tetap tampil, Mas Dik. Oke. Di halaman-halaman per ininya nih harus tetap tampil. Harus tetap kelihatan. Gue pakai yang kecil aja ya. Ini yang gedenya. Oh, ada yang kecil ya? Gue ada versi yang lebih. Gila. Ada versi yang lebih kecil. Jadi pertimbangannya terus berkembang gitu, Mas Dik, sebetulnya. Oke. Tadi ya kalau dia dibikin lebih banyak halamannya, nanti displaynya menurut gua gitu ya, dia kurang kecil. Nggak optimal. Sedangkan gue berharap kalau komik ini dibaca yang tadi gue itu lagi bisa lebih dinikmati lah pas dibuka gini. Nah ini versi kecilnya nih kayaknya nih. Versi kecilnya. Ya? Skalanya kecilin aja. Tapi nggak sampai separuh kayaknya ya? Enggak ya? Betul. Enggak. Nah ini kayak gini nih. Ini religius ceritanya ya? Religius. Enggak, ada pertimbangan kenapa lo pilih cerita religius? Timbangannya apa ya, Mas Dik ya? Jadi sebetulnya gini, Mas Dik. Saat gue membuat komik ini, hampir berapa tahun itu kan gue selalu membuat gambar-gambar lepas, Mas Dik. Ilustrasi lepas. Ya. Artinya tuh tiba-tiba muncul kayak begini karena menonton sesuatu, membaca sesuatu, terus atau enggak melihat situasi gitu ya. Nah, terus gue kan tuangkan dalam gambar gitu. Jadi satu
ya kan? Terus buat lagi yang lain jadi satu kayak gitu. Nah itu continue aja tuh Mas Dik, ada tuh gambar-gambar itu. Nah ketika mulai ada informasi bahwa ada acara pameran komik itu, ya, gambar-gambar itu gue susun gitu, dan kok bercerita gitu. Oh, jadi sebetulnya lo udah buat gambar masing-masing terpisah gitu ya? Iya, gitu. Terus jadi gue tinggal yang kurang, yang tinggal yang kurang gue sambung. Lo fill in aja ya? Iya. Oh, ini kurang di sini, ini kurang di sini. Terus narasinya itu muncul gitu loh. Teks nas itunya tuh muncul. Jadi seperti itu sih sebetulnya. Jadi kayaknya lu habis bertobat kayaknya ya, bertobat terus ke gambar gitu ya, lu nuliskan lu lahir baru terus nulis gitu ya. Jadi ini sih sebetulnya ya. Enggak lah, gue bukan enggak sih, tapi apa? Jadi kayak gini, ada cerita singkatnya tuh, orang lagi di operasi tapi dia flashback gitu. Itu sih ceritanya. Yang ini ya. Gue ngapain? Tapi sebetulnya tuh dia sedang di ruang ini bedah. Sadar ya gitu ya. Nggak sadar. Nah terus yang cerita dulu, yang lu pernah lu buat dulu pas kuliah itu apa? Sama atau beda? Beda. Ingat nggak apa? Gue hanya ingat ceritanya itu tentang seorang anak yang datang ke Jakarta karena penumpang gelap kapal laut. Akhirnya dia tersesat di Jakarta. Itu cerita awalnya seperti itu. Udah seperti itu. Jadi itu yang pertama. Sayangnya gue kehilangan itunya. Kan bisa dibuat lagi. Ya ini makanya gue harus ingat lagi tuh. Ceritanya gimana tuh? Karena sebetulnya saat itu cerita itu sebenarnya gue juga gitu kan. Gue kan datang ke Jakarta, gue kan dari Papua dulu kecilnya Mas. Oh gitu. Gitu, iya. Nama gue aja kan Irian, Papua gue. Irian. Gue kira Irian tuh jealous gitu, iri, jealous. dulu kalau namanya udah Papua, mungkin Papuanto kali nama gue. Padahal lu bukan orang Karo ya? Lu Karo bukan ya? Bukan ya? Bukan ya? Kalau Karo kan biasa gitu, dari yang dilihat pertama kali kan. Gitu, jadi gue punya kenangan-kenangan seperti itu, terus gue jadiin cerita gitu. Oke. Iya kan? Nah, dengan konsep seperti ini, kan ada, kita tahu ya, yang paling populer kan komik itu kan, komik, apa namanya? Pop-up ya? Pop-up. Iya. Itu yang buku pop-up paling populer. Gue juga kebetulan ngumpulin pop-up. Kalau ada Big Bad Wolf, yang pertama kali gue cari pop-up-nya apa yang bagus gitu. Iya. Gitu. Nah, dengan bentuk ini, menurut lu, apakah ini bisa berkembang sebagai bentuk baru dari komik art? Gue bilang komik art karena kita nggak cuma lihat isinya, tapi kita dari bentuk yang ditampilkan. Gitu. Menurut lu gimana? Bisa. Terbatas cerita pendek? Kalau panjang berarti dia harus buat banyak ininya Mas Dik. Dan nggak pasti panjang ya? Iya. Apa bukunya harus buat semacam seri. Kayak gitu. Dan menurut tuh mungkin ada kemungkinan possibility untuk berkembang nggak bentuk ini? Sejauh ini sebetulnya kalau gue melihat fungsinya bisa cocok untuk peraga kali ya, Mas Dik ya. Media edukasi. Peraga juga bisa. Sama edukasi. Pop-up kan gitu. Pop-up lebih ke ya visual gitu. Ya seperti itu, tetap masih ke arah situ ya Mas Dik ya. Dia bisa digunakan untuk tujuan-tujuan edukasi, ya, untuk peraga, untuk mungkin ada bagian dari kan kita lihat kadang kalau di dalam situasi bencana itu kan kayak ada anak itu diceritain gitu ya, ada mungkin kayak ada seperti itu gitu. Mungkin ya, gue membayangkannya masih dalam fungsinya itu bisa sampai seperti itu. Jadi buku ini selesai diceritain,
bisa ditaruh, terus mereka bisa balik-balik, bisa dilihat gambarnya, pokoknya bisa diiniin dan seterusnya gitu. Jadi hampir bisa sama dengan apa yang dilakukan oleh komik pop-up tadi ya, fungsinya ya. Iya, seperti itu. Nah, ya memang ini lebih ini aja sih, lebih praktis kalau gue bilang ya. Lebih praktis aja gitu. Dari segi komersial pernah ada nggak yang nawarin, bisa buat kayak gini nggak untuk ini? Apa pernah lu tawarin, apa belum pernah tawarin ke orang? Belum pernah. Belum pernah tawarin. Belum tahu. Nah, Kepos, kalau ada yang tertarik untuk membuat buku bentuk ini, bisa kontak Abang Saud, yang teleponnya di sini. Teleponnya gratis, nggak dikenakan cas. Silakan telepon 24 jam. Nah, selain tadi, ada nggak mungkin buat cerita fiksi bisa nggak ya? Terlalu pendek kalau fiksi ya? Ya, gimana ya? Tergantung ceritanya ya, Mas ya. Menurutku ya. Mau nanti, sampai, ya contohnya yang seperti ini nih. Ya udah, ini sebenarnya selesai ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ya cerita yang lain sih ya. Maksudnya, karena memang ya ada batasannya sih sebetulnya. Ya gara-gara tadi gue tentuin apa 7 lembar, ya. 7 lembar. Gitu ya. Batasannya gitu. Apa kalau udah kepikiran varian pengembangan dari itu? Mungkin 7 lembarnya bisa dibuka lagi gitu. Ada kemungkinan itu nggak? Lu pernah pikirin itu nggak? Itu justru gue baru dengar deh dari mana. Gue Mas Dik masih ini sorry ada sama apa kalau namanya mendesain bangunan kalau gue ya. Kita WC adalah tempat buat mandi dan buang air. Oke, itu basicnya. Nanti ke depan WC juga bisa pakai buat nonton TV gitu. Ada fungsi lain. Itu kan pengembangan dari fungsi dasar. Nah, gue lihat ini yang lu tawarkan itu basic. Kalau bilang lu nggak lihat dari mana-mana, itu original dari lu ya. Mungkin di luar ada tapi lu nggak tahu ya. Berarti kan itu original ya. Itu basic dan mungkin berkembang kan. Mungkin dominonya kayak kita tadi lu ngomong domino 1 per tuh. Tapi kalau kita domino sekarang di tengah-tengah kebelah 2 tuh kiri kanan buat lingkaran lagi. Nah, apakah lu ingin memikirkan pengembangan ke situ? Sudah kepikir? Iya. Belum detail Mas Dik. Ya. Itu gue pikir itu sangat mungkin ya, sangat mungkin karena gue melihatnya bahwa ada hal-hal yang lebih detail lagi ya yang bisa diinikan, kenapa enggak gitu loh ya di dalam bentuk seperti ini gitu ya. Saat ini kan memang yang gue lihat adalah mengalirnya itu aja tuh bentuk-bentuk itu. Apa namanya? Set itu menurut versi gue itu Lu kebayang nggak? Lu dalam ruangan 4x4 gitu ya. Buku lu di tembok keliling, terus lu buka, cuma kebuka. Seperti domino. Kebayang. Baru lu bilang. Jadi gue mau bilang gini Bang, begitu pertama kali gue lihat lu di pameran itu, gue pikir gini, kenapa nggak dibuat motorik ya? Dibuat alat motorik gitu. Ada mesin kecil, lu duduk gitu, lu pencet play, gitu. Tapi kalau segitu terlalu pendek. Nah, bagaimana kalau misalnya lu duduk di satu tempat, ya 3x3 lah, jangan gede-gede. Jadi ketika lu pencet press, lu bisa keliling gitu. Lu putar. Dan putar tuh nggak cuma satu garis, kita bisa buat varian kayak domino, dia agak melingkar. Ya. Gue jadi ngasih ide ya. Iya, wah itu ini banget tuh. Malah gue belum sampai ke situ, Mas Dik. Gue belum. Gue kasih ide disebut pameran sendiri tuh. Belum betul. Jadi ya sangat mungkin tuh, Mas Dik. Sangat mungkin. Sebetulnya di dalam mempersiapkan pameran kemarin itu, gimana ya? Yang itu kan yang tadi tuh ada display yang Mas Diki bicarain ya. Display gitu ya. Nah, sebetulnya saat yang gue siapkan itu untuk kamera itu ada juga displaynya, Mas Dik. Oh, udah ada. Gue rencanakan gitu ya. Enggak. Oh, jadi lo sendiri ya? Jadi buku ini
pas saat nanti ada di pameran itu, dia memang gue pikirkan sampai ke display. Dan gue ada mejanya saat itu. Meja posisi ditaruhnya seperti apa itu gue ini kan gitu. Tapi tidak seheboh yang baru Mas Diki bilang keliling begitu, enggak. Pokoknya ada meja lebih lebar dari yang paling ukuran yang paling besar ini, taruh di situ bisa terbuka, udah gitu. Nanti kalau pengunjung selesai baca bisa ditutup. Dan gue pakai panduan gitu instruksi cara buat taruh di meja, caranya begini. Sebatas itu dulu gue berpikirnya masih seperti itu. Untuk kebutuhan bagaimana sih buku ini supaya orang bisa ini. Gue kebayang sekarang gini Bang, gue pikir misalnya lu dalam ruangan museum ada diorama, terus lu masuk ke ruangan itu, lu duduk, lu bisa melihat cerita dari peristiwa itu dengan buku lu gitu. Duduk, bukunya pakai motorik langsung tak 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 tak, lu bisa kelihatan keliling muter gitu. Asik loh. Dalam sebuah museum gitu ada menceritakan tentang Jenderal Sudirman. Duduk, ukuran lu buat gede gitu sekalian pakai mesin, jadi dibukain sama mesin gitu. Biar kita play, klik 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 klik. Satu museum satu buku lu kan duit semua. Ya iyalah. Nggak ada yang seperti orang biasa ada display, tapi ketika ada suatu ruangan di museum menceritakan tentang sejarah siapa atau tentang ensiklopedia apa, dan lu tinggal duduk dan displaynya itu berupa buku, itu sesuatu yang baru Bang. Itu bisa sekali dengan itu gitu loh. Iya. Ya ini ya kayak begini aja nih ya Mas Dik ya, contohnya ya. Mungkin dengan ya gue masih ya sejauh yang itu gue masih yang membatasi gini tuh ya kan. Nah gitu. Jadi sebatas area ini aja gue masih berpikir. Kalau Mas Diki kan udah yang waduh, gue kok masih sebatas ini aja gitu. Iya. Aja gue sekarang. Gue coba membayangkan itu lebih skala yang lebih besar, lebih panjang dan melingkar gitu. Itu kan ada varian sendiri gitu. Ya, itu makanya sejauh ini ya beginilah fisiknya. Ini cover, nah di covernya juga gue buat judulnya begini. Oke. Gitu. Jadi ini judulnya nama gue sebagai pengarang di sini. Ya batas itu aja. Nah, boleh tahu nggak Bang? Berapa lama buatnya tuh Bang? Produksinya? Saat itu gue dengan nyambi yang lain tuh gue lupa ya Mas Dik ya. Sampai ke pameran itu berapa lama ya? Ada sebulan kali ya Mas Dik. Sebulan. Jadi gue buat dulu prototipe kecil-kecil untuk coba-coba kayak gitu. Ya kan, terus sampai coba buat material Mas Dik. Buat di material, bahkan gue pingin kayu saat itu ya. Pingin bener-bener dari kayu buatnya. Gue bahkan produksi sendiri itu kayunya, Mas Dik. Gue kebetulan sayangnya memang nggak kepake, tapi gue buat sampai nyoba gitu loh. Coba kayak begini. Itu kayu? Kayu. Berat dong ya? Berat, justru itu. Oh. Nih, sampai punggungnya itu gue pakai ya di teman ini pakai ini. Nah, kalau tadi bahannya apa? Apa tuh hardboard hardboard dilapis Mas. Dipercetakan buatnya? Iya betul. Jadi gue buat ininya, gue minta ke percetakan supaya bisa buat seperti ini, mereka sanggupin. Setelah itu jadi baru gue yang gue ingat untuk lem ini dari mereka mesti gue sediain cetaknya, dan mereka yang ini, karena kalau manual gue sendiri gue kayaknya nggak akan bisa serapi ini gitu. Ya oke. Tapi kalau untuk dalamnya gue satu-satu manual masangnya ya. Manual. Itu diatur ya berapa senti supaya bukanya tetap bisa seperti itu ya. Betul. Betul. Itu uniknya. Itulah makanya ini book of art book gitu. Jadi bukan cuma gambar-gambar doang, tapi cara untuk menikmatinya itu beda.
Seperti buku konvensional. Itu makanya kenapa saya bilang sama Bang Saud, Bang, kita bahas di Kepo Komik Madeti yuk, karena ini yang baru gitu. Selain pop-up, ada bentuk lain gitu. Dari bentuk apa itu buku gitu, atau apa itu komik. Jadi kayak begini, Mas. Jadi kayak umpamanya gue mau nyiapkan frame-nya ini, Mas Dik, ya gue harus buat frame putih. Gue bikin frame putih. Jadi panel itu di dalam ini, itu harus pakai frame. Harus pakai frame. Alasannya kenapa? Biar yang tadi itu, Mas Dik, dia bisa, kalau dilihat, dia terbuka, kita akan langsung lihat panel. Oke. Urutan panel. Tapi di belakangnya nggak ada frame-nya ya, kayaknya? Di bagian belakangnya nggak ada frame? Nggak ada. Ini segini. Ada frame? Bawahnya aja. Ini gue anggap satu halaman. Satu halaman panjang ya? Iya. Kayak gitu. Satu halaman panjang. Oke. Tapi sebenarnya kalau halamannya buat pendek-pendek, buat frame juga ya? Kalau emang kita pendek-pendek, buat frame ya? Iya. Ini karena di sini udah kan udah mengarah tadi ya, mengarah ke ujungnya ini gitu ya. Jadi sepanjang inilah ceritanya. Kayak begitu. Gue kebayang itu lo buat soal tarian, kebuka gitu ada tarian, keren banget tuh kalau gitu. Ini bisa kemana-mana nih produk ini. Tinggal lo mengolahnya aja. Iya. Wah, kalau yang sampai segitu tuh, boleh tuh Mas Dik. Kalau ini, gue belum, bukan jago marketing Mas Dik. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang punya produk yang ingin disampaikan dengan cara unik, bisa hubungi nomor ini. Kalau gue konteksnya kan saat itu, gue pikiran seperti ini, studi, terus gue kembangin, gue lebih rapi lagi, pokoknya sebagai satu desain jadi itu finish gitu. Gue masih di situ. Belum tahapnya. Iya, kayak kalau diskusi yang barusan nih, waduh, ada nih baru nih, kayak gitu. Bahkan sampai pas Mas Diki ngajakin ngobrolin ini pun gue belum sejauh yang itu gitu. Ya Pak, ya kan. Sempat kita kan lisan-lisan gitu ya atau apa ini ya masih begini dulu gitu aja. Gitu. Itulah kenapa alasan gue ngajak lo ngobrol di sini Bang, karena apa yang lo buat itu bagi gue itu duit gitu ke depan. Makanya gue ajak ngobrol. Jadi kalau bisa lo agak serius mengembangkan apa yang udah lo buat ini, lo serius gitu ya, ini duit gitu loh. Ini ada banyak hal yang bisa dibuka dengan ini gitu dari satu produk ini doang. Gitu. Isinya ini, isi dari cerita-cerita ya di dalam komik ini, gue malah buat jadi pameran sendiri sebetulnya. Sempat gue bawa dipamerin di Surabaya. Isinya, fotonya? Isinya ini, satu-satu nih lepasan ini nih. Itu sempat gue pamerin gitu. Gue bingkai karena ada festival seni gitu ya. Siapa yang mau ikut gitu kan, ditawarkan, gue siapin, gue ajuin, oke bisa ikut, gue buat ini. Jadi sebenarnya sempat gue ditampilnya bukan seperti buku swipe ya, tapi gambar sendiri-sendiri ya. Gambar sendiri-sendiri di display gitu, ceritanya gitu, gue buat gitu aja. Ada fotonya nggak? Sayangnya nggak ada. Itu dibawa kelola fakultas soalnya. Sayangnya itu. Oke. Nah, selain ini Bang, lu ada lagi nggak bentuk komik unik yang pernah lu buat? Selain yang tadi? Nggak. Gue itu masih biasa aja ya. Maksudnya lembak dua dimensi aja. Nggak ada yang baru ini yang lo buat bentuknya unik ya? Iya. Seperti ini yang gue buat. Sebetulnya kalau mau dicari sih sebenarnya gue yakin bisa dapat bentuk-bentukan seperti ini. Hanya memang ya karena gue Bang. Ya? Sudah dipatenin belum? Paten. Jangan ketawa lu. Kalau belum patenin. Gue udah publish duluan pokoknya, udah ada di itu kan udah dianggap hak kita, bukan begitu ya? Enggak. Kalau sekarang harus gitu ada patennya, Bang. Jadi saran gue,
ini kan produk lu ya, maksudnya signature lu ya. Jadi kalau bisa dibuat patennya gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang mengerti paten bisa dibantu Bang Saud karena ini menarik gitu. Ini duit gitu. Oke. Jadi kita harus punya positioning dalam bisnis gitu. Kalau misalnya ini bisa jadi positioning lo, ini daya jual sendiri gitu. Dalam bentuk ini, cara-cara seperti ini, domino ini, makanya gue ajak karena gue sendiri belum pernah lihat. Gitu. Makanya tadi gue tanya, ini lu ada nyontoh dari luar negeri nggak? Gitu. Apa ada produk lain nggak sebelum ini? Gitu. Jadi kalau menurut gue, ini jadi satu media baru dalam membuat komik. Selain pop-up tadi yang lebih terkenal ya. Mungkin ada juga yang namanya flipbook juga ada kan. Tapi sekarang ini membuat ini baru gitu. Dan bagi para penggiat seni, menurut saya ini jadi ide menarik gitu. Jadi komik itu yang namanya art komik itu nggak cuma dari isinya, kontennya, tapi juga dari bentuk sendiri, dari bentuk komik itu sendiri itu bisa diolah seperti ini. Gitu kira-kira. Ya. Jadi gue udah cocok jadi dosen belum? Cocok banget. Gue apply deh. Cocok banget. Cocok banget. Ini menarik Bang. Jadi ini serius gue bilang ini kalau misalnya lo buat pameran sendiri, ini bakal oke. Lo bisa buat pameran dengan berapa bentuk isi konten yang beda-beda, lo sewa ruangan, lo buat pameran. Ya oke. Ini oke. Money making. Menurut gue ini bisa jadi signature lo sekarang. Sementara lo belum buat bentuk lain ya. Karena bentuknya dan bener diurus lah patennya. Daripada gue yang buat patennya atas nama Diki. Oke bang. Langsung cepet. langsung buka haki. Oke. Nah tadi kita udah selesai ngomong ini. Tadi komik yang lo mau launching ya, mau terbit, itu tentang apa bang? Komiknya bang? Sebetulnya Mas Dik ada satu komik, tapi itu dibawa kerja bareng gitu loh Mas Dik. Ada satu bisa jadi dalam waktu dekat ini, bulan ini, gue terlibat lah di situ di komik itu Mas Dik. Mungkin hanya gue belum bisa sebut. Secara terbuka kan nggak enak gue nanti apa namanya mesti gue kasih tahu deh gitu ya. Tapi kalau yang satu lagi sebetulnya ya komik apa namanya sama juga Mas Dik, komik yang sudah gue buat dari lama gitu dan gue pingin apa selesaikan gitu loh. Sebetulnya udah jadi Mas Dik. Bukunya itu udah ilustrasinya semua itu udah jadi, hanya apa ya, dulu itu kan buatnya masih campur artinya kerja manual, terus setelah itu layout seperti itu kan. Nah sekarang gue semuanya mau gue rapikan lewat digital gitu. Oke. Terutama karena mengikuti format buku aja, yang format komik yang ada itu. Dulu aku buatnya agak ya sama juga, ada rada apa namanya kotak gitu loh komik. Nah ini gue mau pindahin. Nah itu sih pribadi, kalau itu temanya sebetulnya tentang Jakarta. Tentang Jakarta. Sosial. Action sih. Action. Apa komik laga gitu. Berantem gitu. Komik berantem. Kok kayak gitu. Siap. Itu sih itu yang tadi Mas Dik gue sampein gitu. Komik itu yang gue buat ini sebenarnya yang akan gue itu juga sebetulnya bagian dari studi yang gue kirim ke Jerman itu, Mas Dik. Oke. Komiknya baik. Itu. Nah, kayak gitu. Dia sebenarnya gue buat komik itu dalam merespon tawuran di Jakarta. Angkatan lu banget ya tawuran ya. Angkatan ini nggak ada tawuran kan? Nggak ada ya? Nggak ada. Tawuran di Matraman. Zaman gue SMA banget.
Gitu. Gimana nggak sih? Ya kadang buku kan dari memori-memori kita, Mas Dik, ya. Betul, pengalaman pribadi dari penulisnya. Pengalaman pribadi gitu. Iya. Gue nggak mau mengada-ngada, ada aja gitu, mungkin bisa ya membuat sesuatu. Tapi saat itu isunya yang saat itu isunya tawuran itu kuat banget. Hampir tiap hari ya. Kayak gitu. Iya. Itu kapan karena Bang? Tahun ini? Tahun depan kayaknya. Tahun ini selesai lah. Tahun ini selesai. Dijual bebas nanti jual online? Mungkin lewat kreatif market kali ya, Mas Dik ya. Taruh dulu, berlangganan dulu kali ya. Nanti ke situ dulu. Oh, maksudnya digital? Iya, karena gue mau jadiin digital. Oh, digital ya? Nggak dicetak ya? Gimana menurut Mas Dik? Karena gue melihat perkembangan komik sekarang semuanya memang digital. Tapi untuk yang namanya kolektor, mereka lebih senang kalau dicetak. Iya, benar. Ide gue, usul gue, bisa juga lu buat digital, nanti kalau mau dicetak, lu bisa buka PO. Jadi lu nggak rugi. Iya. Gitu. Betul, seperti itu maksudku. Jadi gue buat ini, tapi gue juga rencananya sebenarnya belum putus ya, Mas Dik. Ini masih berkembang. Okay. Gitu, karena fokus gue menyelesaikan dulu ininya semua panel-panel komiknya selesai. Gitu. Sip. Semoga sukses, Bang. Amin, makasih Mas Dik. Pertanyaan berikut, pengalaman apa yang menarik ketika lo mengajar grafis atau membuat komik? Pengalaman ya, menarik ya. Waduh, ini juga tuh ya. Pengalaman yang jelek apa yang bagus lah. Sebetulnya gue, ini Mas Dik ya, mungkin pengalaman gue bukan hanya di mengajar ya maksudku ya, Mas Dik ya. Mungkin bisa bahas gitu ya. Kalau mengajar seneng lah ya, lihat dulu yang murid berkembang ya. Murid itu seperti itulah ya. Tapi kadang gue berpikir mereka murid nggak sih sebenarnya? Kayaknya gue nggak itu, karena ya itu satu sisi ya pendapat gue. Mungkin kalau mereka berhasil, wah, Mas saya terbitin, nah itu wah oke, ya itu gue seneng gitu. Tapi yang sebenarnya menarik menurutku tuh tadi Mas Diki juga nyinggung gitu loh. Gue seneng juga dulu gitu ya, membuat acara-acara komik gitu. Oke. Gue menariknya justru di situ, Mas Dik. Membuat jadi gue membuat pameran, membuat seminar dulu kan ya semuanya kan Mas Iwan ya, Mas Dik. Iya. Mas Iwan Gunawan ya kan. Dulu sama Mas Iwan kan bikin itu Pengki, pengumpul komik Indonesia. Asik. Pengki itu percaya atau enggak, gue seperti melihat perjalanan pergerakan komik Indonesia sampai sekarang. Itu tahun berapa, Bang? Kayaknya gue belum gabung deh tuh. 2000. Oh, belum. 2000. Gue masih SD tuh. 2000. Belum. Oh, di Bali loh, di Bali. SDM. Bisa. Ya, jadi itu. Jadi 2000, gue inget. Jadi pameran Pengki itu, pengumpul komik Indonesia. Sebenarnya kolektor juga, Mas Dik. Kita tuh kolektor kan. Kolektor komik-komik lama gitu ya. Setelah itu karena lingkungan kita sama di Cikini kan, jadi suka ngobrol, ngebahas komik, nyari buku komik ya? Gitu. Belum ada Facebook ya? Belum ada. Masih Facebook udah ada, tapi awal-awal deh, Mas Dik. Dulu Friendster 2000, masih Friendster. Bukan, ini Milis. Milis. Iya benar ya, Milis. Yahoo Groups. Yahoo Groups. Itu. Nah, gue menariknya di situ tuh, Mas Dik. Jadi dari yang sekedar ngobrol-ngobrol biasa gitu ya, cari komik ini Pak Man yuk gitu. Ke Senen gitu kan.
Wah, dapat komik itu udah dulu itu ingat banget tuh ya. Dapat komik di Senen, dapat bisa sampai karung-karungan gitu loh, Mas Dik, komik-komik lawas gitu. Oh gitu. Iya. Nah, suatu waktu kita dikasih kesempatan tuh sama British Council kayak gitu. Mau buat pameran. Udah direspon buat semuanya. Jadi pameran apa namanya? Komik Indonesia itu. Pertama. Jadi ada urutannya tuh saat itu. Maaf, gue agak-agak abu-abu. Tapi ada eranya. Saat itu dibikin era. Itu udah 21 tahun yang lalu ya, startnya. 21 tahun yang lalu loh. Tahun 2000, iya. Ya. Dan di Sudirman sini, British Council masih di Sudirman. Gue belum di Jakarta itu. Gue ke Jakarta balik 2008. Jadi di situ gue ketemu para orang-orang yang sukses sekarang di komik awal-awal gitu. Ya, kayak gitu gue ingat. Terus gue masih juga ketemu sama komikus-komikus yang legenda. Itu ya. Karena memang kita undang kan datang ke situ. Ada Taguan Harjo, ada siapa tuh dari mana? Dari Jogja, Mas siapa yang sekarang udah almarhum Gundala itu. Aduh, kok gue lupa sih. Asmi, kayak gitu. Ketemu tuh. Ada todong-todongin original art tuh, sketsa tuh. Jadi ya seperti itu. Ada yang anak-anak mudanya gitu loh, ya. Yang sekarang udah ya udah inilah ya, udah dianggap penting gitu di industri. Jadi itu yang menyebabkan lu tertarik untuk membuat event komik Indonesia ya? Saat itu ya. Ya. Nah, setelah pergerakan ke terakhir, kalau nggak COVID juga pasti ada acara-acara kan? Ya kan? Ya belum tahu. Ya nggak tahu. Gue kurang tahu. Karena kita ketemu di acara-acara seperti itu, Bang. Kalau nggak ada acara seperti itu kita nggak ketemu. Ya kan? Ya kebetulan aja memang terlibat lah mesti ya di acara-acara seperti itu. Terutama saat kampus ya. Kampus juga kan memang bagian dari ininya mereka ya. Jadi gue ikutan juga di situ. Event yang paling berkenan apa buat lo, berkesan? Dari semua event yang lo bantu, apa yang menurut lo paling oke lah, yang menurut lo ya ini keren banget nih, gue senang banget, puas banget di sini gitu. Event apa, Bang? Sebetulnya yang pertama itu ya, yang ada Pak Hans Jaladara yang bisa datang semua, Mas. Oke. Ya, yang ada itu. Ya, yang British Council itu. Entah kenapa itu pertama kali dan itu menarik semua banyak orang yang ini komik datang ke situ. Industri dan gue juga enggak. Selama ini. Iya, yang kita tahu ya, yang kita kenal. Untuk era tahun segitu 2000 belum seperti karena sekarang. Belum ada kan seperti itu. Belum ada. Itu datang semua, hadir semua gitu, ketemu, bisa ada, dan memang belum ada kayak Instastory dan lain-lain, belum ada. Masih foto. Tahun itu gue belum diracunin komik Indonesia. Gue diracunin komik Indonesia tahun 2010, 2011 lah. Iya. Gitu. Oke. Itu yang paling berkesan ya. Menurut gue ngelihatnya justru di acara-acara komik, membuat acara komik itu bersama dengan Pengki itu yang gue semangat betul. Oke, kayak gitu. Siap. Nah, terus komik favorit lo apa, Bang? Komik favorit gue banyak ya. Banyak. Gue Chinmi seneng. Nah, terus? Chinmi. Gue seneng Akira. Gue seneng, ya pokoknya era-era manga saat itu gue seneng gitu ya. Gue ngikutin komik-komiknya, bukan ngikutin, tapi gue seneng sama Jim Lee, komik Amerika. Berarti gambar ya? Betul. Kalau cerita siapa? Cerita komik apa? Cerita siapa? Ganes gue. Ganes ya? Ganes.
karena gue ngikutin serinya ya, mengikutin cerita per ceritanya, kayak gitu. Khas bagus ya, khas komik itu, komik khas. Khas komik apa ya? Superman, Batman atau gue lupa sih komik. Pokoknya Jim Lee buat komik, judulnya khas. Ya, Batman khas. Menurut Terus apa tuh sebelum ada film Logan tuh kan ada komiknya tentang itu. Gue juga inget, gue secara di ininya gue lupa namanya ini. Yang gue hanya inget yang covernya ada gambar tangan. Oh ini Wolverine's apa ya itu tuh? Wolverine apa tuh? Masih. Itu suka ya? Ya asal bukan Logan ya. Oke. Iya, gue suka banget itu. Apa namanya? Cerita-ceritanya si Logan itu gue suka. Oke. Jadi kalau Indonesia Ganes ya. Kalau komik-komik baru ini lo suka nggak? Komik-komik aliran baru Indonesia? Suka gue. Siapa yang dari Jogja? Jati itu gue suka. Oh, oke. Karisma Jati. Iya, gue suka. Gue suka. Ada komiknya yang gue beli saat ada event-event komik, gue suka nyari komiknya dia. Komik underground. Iya, kayak gitu. Tapi yang udah di ini ya, gue ininya suka. Gue mengidolakan Mas Tony Masdiono. Lupa gue nyebutin. Oh gitu. Kenapa gitu? Komik. Mas Tony itu gue taunya dari Avatar. Komik Avatar. Tahun 90-an. Gue punya ada banyak di atas tuh. Lagi gue jual-jualin juga. Ya, benar ya komiknya itu kan ya. Avatar. Dari situ gue tahu Mas Tony Masdiono. Setelah itu entah gimana waktu bergerak ada 14 jurus membuat komik dan seterusnya. Dan akhirnya gue bisa bertemu dengan beliau. Langsung. Bisa jadi teman ngobrol dan gue sangat ini sama beliau, Mas Tony. Itu. Walaupun Pak Man juga sebetulnya gue belum sebutin ya. Pak Man juga. Waktu pameran juga lu bantuin ya? Iya. Dan gue yang saat pameran apa tuh yang di Bentara itu, Mas Tik, gue lupa namanya tuh, Retroman. Retroman. Kan ada materi video. Itu gue yang produserin, Mas Tik. Masih ada nggak filenya? Gue cari ya. Iya, kalau ada bisa gue tambah. Jadi sama Mas Dik, gue produserin tuh nggak gue sewain hotel gitu loh, gue sewain untuk duduk narasumber datang di hari yang gue bilang gitu, ngobrol tentang Pak Man dan gue rekam. Di lu sewa hotel, terus lu ngundang berapa orang untuk syuting di situ? Iya. Sama Pak Man. Lihat fotonya deh waktu di kamar hotel itu, ada fotonya kalau nggak salah ya. Oh iya ada foto. Ya kayak gitu. Gue Retroman itu pokoknya karena menurut gue tuh salah satu yang mempengaruhi gue menggambar itu Pak Man. Kayaknya tadi kalau ada komik apa Bang gitu. Gue komik action. Karena gue pertama kali belajar bagaimana menggambar tubuh itu lewat komiknya Pak Man. Oke. Kayak gitu. Dari situlah gue tahu bagaimana apa tuh namanya tangan, kaki, badan gitu. Gue belajarnya dari bisa itu dengan standar nih komik Man ini harus bisa nih gambar seperti ini. Kayak gitu. Akhirnya semuanya gue baca tuh. Dan gue sebetulnya kolektornya Pak Man. Walaupun tidak seheboh teman-teman yang ini, gue pokoknya untuk sendiri aja gitu aja. Sip. Nah, untuk lo sendiri, cita-cita lo di dunia komik ini apa? Ada yang mau capai nggak? Membuat komik inilah, atau membuat event inilah, atau membuat studio komik inilah, apa nggak? Ada nggak yang lo pengen dapetin? Nah, gue sih sebetulnya
apa ya? Kalau untuk cita-cita gimana nih? Pribadi. Pribadi, yang lu pengen, ambisi pribadi lu apa sih? Buat komik lah, atau ada komik yang lu pengen buat gitu, atau pengen buat studio, atau pengen buat publisher, atau buat film. Kan lu suka film. Buat ya, gue makanya kenapa tadi gue cerita gue ada rencana itu, gue bikin buat komik lagi. Dalam artian gue mau akan lanjut bikin komik seperti itu. Dengan kondisi seperti sekarang, sepertinya terbuka kegiatan komik itu menjadi satu yang harus gue sekarang realisasiin. Iya, ya gitu. Karena sebetulnya yang tadi gue bilang itu ada era di mana gue seperti ngumpulin lagi itu gue bisa sebetulnya. Kayak cerita-cerita itu gue bisa ngumpulin lagi. Nemu lagi gitu loh. Untuk event ada nggak lu cita-cita event? Soalnya gini, lu kan background lu pendidikan ya, institusi ya. Sebenarnya untuk lu buat macam-macam lebih terbuka kan sebetulnya. Untuk event udah banyak yang bikin. Aneh, kan sekarang COVID nggak ada event sama sekali, gimana? Iya, ada nggak event bercita-cita buat pameran komik Indonesia yang besar, sewa di Galeri Nasional selama 2 bulan gitu? Karena di luar negeri kan pameran tuh 3 bulan sampai 6 bulan, nggak ada kayak Indonesia cuma 2 minggu gitu. Ya kan? Gue belum punya bayangan tentang event Matik. Belum ya? Nggak ada. Baru komik aja ya. Komik gue aja lah. Harapan lu untuk komik Indonesia apa? Ada harapan nggak? Apa ya? Sebetulnya sih komik Indonesia sekarang sudah baik ya, menurutku ya, Mas Dik ya. Udah banyak dan mulai konsisten ya. Ada yang mulai konsisten ya. Makanya tadi kenapa gue cerita tentang bagaimana gue jadi saksi gitu loh, perjalanan kalau versi gue ya. Dari nol ya. Bagaimana dulu, betul. Iya, dari orang-orang elemen individu ketemu, terus akhirnya berkembang, ada yang buat ini, terus semuanya bergerak sampai seperti sekarang. Kayak gitu, dan gue terkaget-kaget Gundala jadi film gitu loh. Mas Diki kayak ya seperti yang sekarang ini. Dari komik akhirnya ada juga yang jadi film. Lo bisa buat menulis ini cerita ya. Perkembangan komik Indonesia dari Pengki. Lu buat cerita tuh bang, komiknya. Ini tuh duit. Enggak sih itu okay. Ya, seperti yang gue ceritain kemarin di telepon sebelum kita ngomongnya. Jadi gue termasuk salah satu orang yang sangat prihatin sama kondisi Indonesia. Karena di sini literasi sangat rendah ya, literasi keinginan membaca maupun ketersediaan bahan bacaan. Jadi apalagi kalau kita ngomongin komik, ini kan sebenarnya kebutuhan tersier ya, bukan kebutuhan primer ya. Yang primer sekunder aja nggak ada, tidak banyak ada tertulis gitu ya, ada literasinya, apalagi yang tersier. Jadi gua sangat mendukung kalau ada orang-orang yang berani atau mau membuat sesuatu tertulis, didokumentasikan, tertulis, gambar, komik, dan lain-lain. Jadi kayak lu cerita tadi soal Pengki, dan dari awal itu lu bisa jadi satu buku sendiri gitu, menceritakan sejarah. Mungkin bagi lu itu sepele ya, sepele, semua orang tahu, banyak yang tahu kok. Tapi ketika lu tulis, itu bukan jadi hal sepele lagi, gitu. Itu jadi catatan sejarah. Di Indonesia, buku itu bukan bagus atau tidak bagus, tapi buku itu adalah antara ada dan tiada gitu. Jadi lu nggak bisa bandingin, oh ini bagus saya ini, nggak bagusan yang sini, kita belum sampai situ. Kita masih dalam tahap ini nggak ada sama sekali. Kalau kita tulis walaupun pendek, jadi ada. Nanti akan ada upgrade, itu urusan belakang. Tapi ketika kita membuat yang ada, betul. Itu sesuatu yang lebih punchline-nya, ini ada jadinya. Gitu. Comic Swipe, apa sih comic Swipe itu? Lu cari Google Comic Swipe, keluar nanti. Comic Swipe adalah bla 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 bla. Ada nama lu. Terus ketika lo klik video, ada video gue. Itu kan jadi apa ya? Mungkin bagi kita sepele gitu, tapi mungkin untuk setahun 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, itu bukan hal sepele lagi gitu. Itu ada catatan record sejarah bahwa ada benda ini, bahwa ada sejarah ini, dan itu penting sekali bagi perkembangan ke depan.
Gila, gue udah buat tesis gini gue. Buat. Gokil. Gitu. Jadi gue senang banget kita bisa ngobrol ini. Jadi kita bisa membawa suatu bentuk baru dalam buku selain buku konvensional dan pop-up yang udah terkenal ya. Ada lagi buku ini, Comic Slide. Nah, pertanyaan berikut. Kita terlalu serius tadi. Van Persie apa Van Nistelrooy? Van Persie, Nistelrooy lah. Kenapa Nistelrooy? Van Persie terlalu cepat. Van Nistelrooy lebih panjang. Bisa panjang. Oh, walaupun dua-duanya nggak dapat Champions ya. Iya. Tapi kalau Van Persie kan sayang sekali, kenapa diganti kan? Dapatnya Moyes. Harusnya nggak kepake langsung. Kalau masih kalau masih ada Saf di situ, lain cerita itu. Lain cerita ya. Siap. Lanjut. Gitu. Pilih Cristiano Ronaldo masuk atau Paul Pogba bertahan? Dua-duanya jangan deh. Harus pilih ya. Isinya dua nih. Ronaldo masuk, Pogba keluar kan? Lu pilih mana? Pogba aja lah. Pogba aja. Kenapa? Lalu keluar. Nggak apa-apa. Nanti dia dicadangin. Yang, ya kan? Okay. Nanti kan datang lagi yang baru. Siap. Pertanyaan klasik berikut. Lu pilih Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi? Pemain terbaik. Wih, gokil. Dua-duanya bagus ya. Apa mas? Pilih satu lah. Ya, Cristiano Ronaldo lah. Gue apa kata staff aja. Apa kata staff? Dia bilang begini, ikut. Ada Harry Kane atau Haaland? Harry Kane. Kenapa? Haaland terlalu muda? Gue tetap lihat Inggrisnya kali ya. Berarti Euro yang Inggris ya? Pertama tetap Belanda gue. Oh, tetap Belanda. Udah masuk ya? Lanjut ya. Ya, karena gue penganut agama total football. Jadi Harry Kane ya? Harry Kane. Lalu pertanyaan merah lainnya. Fernando Torres atau Luis Suarez? Waduh. Sama-sama hampir dapetin gelar IPL, tapi nggak dapat. Kalau ngomong salah, pasti lo pilih salah. Luis Suarez apa Fernando Torres? Gue Luis Suarez. Kenapa? Menurut gue apa ya? Kalau cerdik menurut gue. Kalau di dalam area penalti itu, entah ada aja yang dia bisa manuver yang dia bisa. Iya. Terlepas dari dia memang ada itu ya, gigit itu basis. Kalau Torres terlalu jujur ya? Dia kan akhirnya drop kan? Iya. Luis Suarez walaupun udah pindah ke Atletico sekarang tetap juara ya? Juara. Siap. Ya kan? Ya kalau gue lihatnya begitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Lu lebih rela Manchester City atau Liverpool jadi juara IPL berikut? Lebih rela mana? Manchester City. Kenapa? Karena ya pokoknya sejauh ini yang gue lihat pertanyaan susah juga nih, kaca sensitif nih makanya. Gue jawabnya ini aja netral aja, masih satu kota. Kalau pertanyaan yang
pertanyaan yang itu nanti aja langsung gue WA. Oke. Sip. Man City aja, Man City. Thank you banget loh Bang. Kita ngobrol-ngobrol malam ini. Oh ya, satu lagi, minta masukan dong buat Kepo Komik Mariti. Gimana? Masukan yang sejauh ini sebetulnya kemarin gue sudah sempat itu yang gue sampein Mas Dik ya. Menurutku sih beragam ini yang gimana mempertahankannya nih. Kan dulu bisa banget gitu loh menemukan yang beragam di dalam apa namanya ini skema komik ini ya, tema komik ya. Ada aja gitu. Kadang ini apalagi nih. Ini apalagi. Nah, masukannya ya bertahan mempertahankan itu deh. Pasti biar apa namanya? Ini menurut kan informasi juga ya, literasi juga loh lewat channel YouTube lo ini mesti. Jadi kita jadi tahu kayak gimana, kayak kemarin nonton yang apa tuh agensi ya, itu kan terbuka banget gitu situasi yang kayak begitu kan. Oh, ceritanya ada begini gitu. Ini menurutku itu suatu insight yang lain lagi kan, yang bisa ditemukan lain lagi, ada lagi gitu Mas Dik. Nah, itu masukannya dipertahankan loh Mas Dik, gimana tuh? Ya, terima kasih Bang. Iya. Kalau gue lihatnya seperti itu. Asik, senang banget nih kita ngobrol malam ini. Sejam lebih loh Bang, padahal gue bilang 30 menit loh. Sejam lebih. Oh ya? Iya. 1 jam 15 menit. Oke. Nggak terasa kan? Nggak terasa, bener. Iya. Oke Bang. Terasa. Thank you banget. Ngobrol-ngobrolnya, informasinya keren. Semoga Kepors informasi yang didapat berguna buat Kepors dan berguna buat para penggiat komik lainnya, bahwa amin. Komik itu nggak hanya konten, tapi juga kita bisa lihat bentuknya, kita bisa olah macam-macamnya, sehingga itu bisa menjadi bahan yang menarik. Dan intinya gimana caranya kita tetap berkembang, apalagi dalam COVID seperti ini, kita harus lebih kreatif dan harus lebih berani lagi. Oke? Terima kasih. Sukses untuk Kepo ya Mas. Yo, makasih Bang. Asik. Nah, Kepowers, asik kan? Tulis komentar dan pernyataan Kepowers di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe.